Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Asbiar Sidiki. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang data spasial. Data spasial terbagi menjadi dua jenis, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor merupakan data yang dipresentasikan dalam bentuk titik, garis, dan poligon atau area. Format umum vektor yaitu TTSHP, DWG, GPKG, KML, dan lain sebagainya. Contoh data vektor antara lain yaitu batas administrasi wilayah, jaringan jalan atau transformasi, data hidrografi seperti sungai, danau, waduk, rawa, irigasi, dan garis pantai. Data topografi seperti garis kontur dan titik elevasi, serta titik-titik penting lainnya seperti rumah sakit, pasar, bank, kantor, pemerintahan, bandara, ATM, dan sebagainya. Data raster merupakan data bentuk grid atau pixel dan biasanya digunakan untuk menampilkan informasi permukaan bumi secara visual. Format raster misalnya titik TIFF, JPEG, image, dan lain sebagainya. Contoh data raster antara lain yaitu peta topografi, peta tematik, citra satelit, serta data DEM atau digital elevation model. Untuk data vektor misalnya file .shp atau DWG, kita bisa melihat contohnya seperti data bangunan dan jaringan jalan. Data tersebut juga dapat di-overlay dengan data lain seperti Google Earth yang biasanya menggunakan format KML. Sementara itu data raster biasanya digunakan untuk menampilkan kondisi permukaan bumi, misalnya peta geologi, peta kebencanaan, peta tutupan lahan, hingga citra satelit. Data DEM atau Digital Elevation Model merupakan data yang memiliki informasi ketinggian pada setiap pikselnya. Jadi selain memiliki koordinat SL, X, dan Y, data ini juga menyimpan informasi mengenai tinggi permukaan suatu wilayah. DEM sangat berguna untuk analisis ketinggian, kemiringan lereng, model aliran air, perencanaan wilayah, mitigasi bencana, dan banyak lagi. Data spasial kali ini saya akan mengunduh dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu GADM, merupakan data batas administrasi dunia hingga level kecamatan untuk analisis wilayah dan peta administrasi. Yang kedua yaitu GeoBoundaries, merupakan batas wilayah administrasi global yang terbuka, akurat, dan mudah diakses untuk berbagai negara dan level. Natural Earth merupakan peta dunia lengkap yang berisi negara, sungai, jalan, topografi, penggunaan lahan. Peta ini ringan, sederhana, dan cocok untuk pemula. Yang keempat yaitu OpenStreetMap, peta digital berbasis komunitas, berisi jalan, bangunan, fasilitas umum, dan objek lainnya yang selalu diperbarui. Yang kelima yaitu Indonesia Geospatial Portal, portal resmi BIG yang menyediakan peta dasar batas wilayah, data tematik, dan informasi geospasial nasional. Yang keenam yaitu USGS Earth Explorer, merupakan menyediakan citra satelit, DEM, dan data permukaan bumi seperti Landsat untuk penelitian dan kebencanaan. Selanjutnya, dari sumber-sumber tersebut saya akan mendownload datanya dan akan dibuka pada aplikasi QGIS. Sumber pertama kita akan menggunakan sumber GADM. Klik GADM, klik About, Data. Di bagian data ada country dan world. Country itu untuk negara-negara dan world itu satu dunia. Untuk itu klik country, pilih negara yang akan kita download datanya. Saya akan mendownload data
Indonesia. Di sini ada geopage dan save file, lalu level 0, level 1 dan seterusnya. Geopage ini untuk open data untuk data spesial, sedangkan 0 dan level 1 itu level 0 itu data spesial untuk negara, level 1 untuk provinsi, level 2 untuk kota dan seterusnya. Untuk itu saya mendownload bagian geopage. Selanjutnya GeoBoundaries. Klik GeoBoundaries. Lalu scroll ke bawah. Klik batasan yang disederhanakan. Setelah masuk, scroll ke bawah. Pada bagian ISO 3, klik IDN. Karena di sini saya sudah download datanya, jadi kita pindah ke sumber selanjutnya. Selanjutnya kita pergi ke aplikasi Indonesia Portal. Lalu klik Indonesia Portal. Di sini kita perlu memasukkan akun untuk mendownload file data sumbernya. Karena sudah punya akun, langsung pergi mencari sumbernya, pergi mencari data. Di sini kita hanya perlu mencari data yang akan kita download. Lalu klik yang unduh 50K kota Salatiga. Karena datanya sudah di-download, jadi saya tidak perlu mengkliknya untuk yang kedua kalinya. Selanjutnya kita akan pergi ke Natural Earth. Lalu klik Natural Earth. Di sini ada banyak data. Ada panduan cepat Natural Earth. Ada data SHP, SQL, dan ada data satuan yaitu network. Lalu untuk selanjutnya klik OpenStreetMap. Cari data yang diperlukan untuk di-download. Lalu kita pindah ke Export Tool. Klik Hot Export Tool. Klik mulai ekspor.
Lalu saya akan membuat centang pada bangunan dan angkutan. Lalu klik berikutnya. Lalu klik buat ekspor. Lalu di sini kita cari data yang akan kita download. Klik yang kedua. Buat ekspor. Selanjutnya kita cari Air Explorer. Klik Air Explorer. Lalu zoom data yang akan kita tandai. Lalu tandai bagian sini, ujung sini, dan bagian di sini. Setelah terbentuk seperti ini, selanjutnya kita masukkan data geobonding ke QGIS. Klik add layer, add layer. Beginilah bentuk dari file GeoBoundaries. Selanjutnya bagian yang Muara Bungo Jambi. Klik add layer.
Kita masuk ke plugin, manajemen dan Kenapa bisa buka? Nah, di bagian sini kita klik quick. Cari quick OSM. Karena saya di sini sudah menginstal, jadi tidak perlu install ulang. Jika tidak keluar bagian sini yang kita install tadi, klik kanan, klik quick OSM. Nah, ini dia. Selanjutnya bagian XYZ klik OpenStreetMap. Zoom data yang akan kita pakai. Di sini saya akan menggunakan data Bukit Tinggi. Seperti bagian yang kota ini. Nah, bagian di sini. Lalu klik OSM-nya. Klik urban. Yang bagian in-nya diubah menjadi Canva Extends, lalu run preset. Tunggu sampai selesai. Jika sudah sukses, keluar. Nah, ini yang akan terjadi jika kita menjadikan data spasial. Untuk melihatnya secara langsung, yang bagian sini kita matikan dulu. Nah kan, otomatis. Untuk men-save-nya, klik project, klik new print layer, oke. Lalu bagian sini kita klik add map dari ujung ke ujung ya, dan otomatis masuk dia. Selanjutnya kita klik layer, export as image, lalu masuk ke download. Untuk menyimpan datanya, namanya tetap layer 1, klik save. Tunggu sebentar dan sukses ekspor. Kita akan mencoba apakah data tadi mirip seperti yang di sini atau tidak. Klik Ctrl N. Yes. Discard. Masuk ke file tempat penyimpanan tadi. Tarik ke sini. Nah, sudah tersave ya. Jadi sampai di sini tutorial saya kali ini. Apabila ada yang kurang dan yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.